Tuhan kami yang penuh kasih, sementara kami mempelajari firman Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan, sehingga kebenaran itu terang di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita saudara, sehingga pada pagi ini kita boleh bersama-sama lagi mendengarkan renungan pagi yang bertajuk Tuhan menolong bukan karena kebaikan kita. Apa artinya? Firman Tuhan di dalam Lukas 7 ayat 4 sehingga 5 mengatakan, Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang membangun rumah ibadat untuk kita. Bacaan hari ini saya ambil di dalam buku Lukas pasal 7 ayat 1 sehingga 10. Ini merupakan kisah di mana Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira atau ketua askar Roma di Kapernaum. Apa pengajaran dari kisah ini? Mari kita mulai dengan sebuah ilustrasi. Seorang kawan mengeluh pada saya dengan mengatakan bahwa dia kecewa kepada Tuhan. Menurutnya, dia telah banyak berkorban untuk pelayanan gereja, tetapi masalahnya malah semakin banyak dan tidak kunjung selesai. Dia merasa layak ditolong atau patut ditolong, tetapi Tuhan seolah-olah tidak mau menolong dia. Sebagai manusia, kita tentu mempunyai banyak harapan, dan kita berharap Tuhan akan menjawab atau mengabulkannya. Kita berharap bahwa ketaatan kita kepadanya akan selalu berbuah manis, bahwa Dia akan selalu memenuhi keinginan kita. Namun pada saat Tuhan tidak memenuhinya, kita kecewa dan menuduh Tuhan tidak adil. Nah, apakah memang harus seperti itu? Bagi tua-tua Yahudi dalam bacaan hari ini, nampaknya iya. Tetapi bagi Yesus adalah tidak. Perhatikan bahwa Yesus membandingkan iman perwira itu dengan iman orang Israel. Jadi saudara, hamba perwira itu sembuh bukan karena perbuatan tuannya menolong orang Yahudi membangun rumah ibadat, melainkan karena imannya yang luar biasa kepada Yesus. Iman inilah yang membuat Yesus merasa kagum. Apa aplikasi renungan ini untuk kita? Bagaimana dengan kita? Apakah kita mempunyai iman seperti perwira itu? Apakah kita masih menuntut berkat Tuhan dengan mengandalkan perbuatan baik kita? Apakah kita akan menyatakan bahwa kita layak ditolong karena kita telah banyak melayani, memberikan persembahan, menolong orang lain? Perspektif seperti ini perlu diluruskan. Pertama, kita ditolong bukan karena telah berbuat baik, melainkan karena kemurahan Tuhan, karena memang Tuhan sudah memberi berkat kepada kita terlebih dahulu. Kedua, pertolongan Tuhan tidak selalu berlangsung menurut waktu dan cara kita harapkan. Dua hal inilah yang patut kita imani. Jadi pada hari ini, marilah kita ingatkan diri kita bahwa pertolongan atau berkat Tuhan itu adalah untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Memang Tuhan sudah terlebih dahulu baik kepada kita, bukan untuk membalas kebaikan kita. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menolong kita dikala kita memerlukan. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif untuk terus bersyukur dengan kebaikan pertolongan Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman yang begitu indah, yang menguatkan kami
untuk terus setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.